pada Tuhan saja. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami terfokus mendengar, memahami firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang tidak mampu ini, tolong Tuhan agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik kepada Amang Inang terkasih di sini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Abang Inang, tulang dan tulang lain Inang bawa opung yang terkasih. Di minggu yang indah ini kami akan membawakan firman Tuhan dari Injil Mazmur, pasalnya yang ke-62 ayat 6 sampai 13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Bisa dibuka amanginan Androidnya atau HP-nya. Saya membaca Alkitab Terjemahan Baru yang edisi kedua. Sedikit memang agak beda-beda dikit. Mazmur 62 ayat ke-16 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul perikopnya Tenang Dekat Allah Saja. Berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah terletak keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku pada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, hanya dusta belaka orang-orang yang mulia. Apabila ditimbang, mereka terjungkit ke atas, bersama-sama pun mereka lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasa. Janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu hal Allah firmankan, dua hal aku dengar, bahwa kekuatan ada pada Allah, dan pada Engkau ya Tuhan ada kasih setia. Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita, amanah yang saya kasihi, yang saya hormati. Ada kata bermakna dalam bahasa Batak mengatakan, dangadong saya dalali songgok tuhau molos wadong eatanna. Bahasa Indonesia, tidak mungkin seekor burung elang tinggal di pohon bila tidak ada ranting atau cabang tempat dia berpijak. Jadi burung itu biasanya akan mengitari pohon yang akan dihinggapi. Akan dimonitor apakah memang ada ranting dahan yang pas untuk dia berpijak, baru dia hinggap. Sebenarnya amanginan ini bisa kita samakan ibarat pesawat mau landing. Dia harus secara visual melihat landasan yang akan dibawa pesawat ini untuk landing. Ya katakanlah, bulan-bulanku semua kita pernah ke Silangit. Biasanya pilot itu sudah
dari visual jauh, dia udah melihat landasan si langit itu untuk bisa terbang. Jangan sampai sayap kiri barangkali nyenggol terjal-terjal sebelah kiri, atau mungkin nabrak pohon, atau mungkin nyenggol gedung-gedung di sana, hotelnya Katulang, hotel Noah dan hotel Esther, ya jangan sampai disenggol oleh pesawat itu. Jadi biasanya pesawat itu sudah memastikan akan landing ke landasan yang sudah dilihat secara kasat mata. Ini suatu analogi yang paling tepat untuk firman di minggu ini, tulang, bau, lay. Nah, pertanyaan untuk kita, siapa yang paling tepat untuk kita berlindung dalam hidup ini? Siapa yang paling tepat untuk kita bergantung? Tentu kita sepakat jawabannya adalah Tuhan Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca bersama barusan, ada dua hal dalam firman ini disebut, di mana kita manusia ini salah untuk memilih tempat berlindung, salah untuk memilih tempat berpijak. Yang pertama, tempat berlindung atau berpijak yang salah kepada manusia. Menurut firman ini ya tulang ya, bukan menurut saya. Ini suatu kesalahan yang fundamental. Mari kita lihat tadi ayat yang ke-10. Maaf, saya lompat dulu ayat 10 ya, karena kita mulai dari ayat 6. Kita mulai dari ayat 10. Ya. Kita manusia ini terdiri dari status yang variatif. Kebetulan kami dari Malang banyak sekali sharing dengan Amang Tulang Sahabat yang sudah duluan turun ke Jakarta. Manusia itu terdiri dari ada yang prasejahtera, miskin, ada yang kaya banget, ya. Ada yang pejabat tinggi, ada yang mungkin pegawai rendahan. Nah, ini semuanya sifatnya duniawi. Sifat duniawi tentu saatnya ada. Ini semuanya akan berakhir pada saat manusia itu meninggal dunia. Jadi kalau kita bersandar berpijak kepada manusia, inilah yang disebut tadi dalam ayat 10, lebih ringan daripada angin. Di sana disebut hanya angin saja orang-orang yang hina, hanya dusta belaka orang-orang yang mulia. Jadi tidak ada nilainya, hanya omdo, tidak jelas legal standingnya. Mungkin kita masih ingat dulu gubernur sebelumnya, yang saya sebut namanya, yang disebut katanya angin pun akan dibuat KTP. Nah, ini omdo, nggak ada legal standingnya. Nah, itu lebih ringan daripada angin. Makanya kalau di ayat 10b tadi disebut, apabila ditimbang, mereka akan terjungkit ke atas, karena memang nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Bersama-sama pun mereka ditimbang, tetap lebih ringan dari angin. Artinya tidak bernilai, tidak bermanfaat, karena ada waktunya, tidak ada kekekalan di sana. Amanah. Banyak orang tampil sebagai penegak hukum, tapi dia melanggar hukum. Baru-baru ini kita tahu para hakim menerima suap sehingga membebaskan Ronald Tanu di Surabaya. Ini juga dialami Daud dalam Mazmur ini, berhadapan dengan Raja Saul. Sebenarnya banyak contoh lain dalam hidup kita. Akhir-akhir ini menjelang pilkada, tadinya dia berpijak ke warna merah, sekarang berubah warna ke warna lain. Tadinya berseberangan dengan warna biru, sekarang satu warna. Itulah contohnya berpijak kepada duniawi. Contohnya partai politik gaya hilangnya. Yang kedua, tadi kan pertama kan kepada manusia. Yang kedua, tempat berpijak berlindung yang salah itu kepada kekayaan atau hamoral. Ini di ayat 11. Ini di ayat 11. Harta akan jadi habis.
seperti yang kita tahu di Alkitab Perjanjian Lama yang sudah dialami oleh Ayub. Habis semua juga kan? Di ayat 11 mengatakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati kita melekat padanya. Dengan pernyataan ayat ini, kita jadi ingat Matius 6 ayat 21. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mulai tema. Harta kekayaan seringkali kita berhalakan. Kita buat jadi berhala. Kita buat jadi berhala. Ini ditegaskan di dalam kitab Yeremia 10 ayatnya yang kelima. Karena mengingat tidak bawa kitab, biar saya bacakan saja. Yeremia 10 ayatnya 5, demikian firman Tuhan. Berhala-berhala sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Mereka tidak dapat berbicara dan harus diangkat karena tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab mereka tidak dapat berbuat jahat dan tidak dapat pula berbuat baik. Jadi kita terkadang bergantung pada harta, padahal harta itu kan berhala. Jadi kita berhalakan. Sering kita bergantung kepadanya. Berhala ini, kita Yeremia tadi menyatakan, itu buatan manusia, dapat diperindah dengan emas, dengan perak, dan lain-lain, yang pada hakikatnya sama dengan orang-orangan di kebun mentimun tadi. Saya jadi ingat, kebetulan Laya Isnur Adon nggak hadir. Waktu saya SMP kalau menggayung sepeda dari Bandingan pulang ke Tanah Jawa, kami lewati kebun-kebun orang Karo. Mereka itu sangat senang menanam mentimun. Jadi kiri kanan namanya udah 1:30 jam 1 siang, udah kelaparan ingin mencuri sebenarnya. Tapi karena katanya ada pohon di situ, memang kita lihat ada pohon itu. Kita lama-lama udah sama-sama menyandarkan sepeda kita. Akhirnya mundur kita, nanti kita katanya nggak bisa keluar. Waktu itu saya belum baca Jeremia ini, kalau saya baca ini saya pasti ngambil mentimun ini. Saya belum baca. Karena kan berarti kan bohong itu kan. Namanya saya pikir udah lapar-lapar terus 1:30 naik sepeda. Nah kita takut semua. Nah kemudian masa kecil saya di gereja HKBP dulu, karena bapak saya guru Injil for Ranger, bapak nggak digaji tapi kami mengelola sawah 1,5 hektar yang di belakang gereja. Jadi kalau tiba pagi sudah mau menguning, ayah saya pun yang sudah perhaler ikut juga. Bikin orang-orangan, halak kalau di Tanah Jawa namanya. Jadi halak ini dikonek dengan tali ke saung, kalau di Tanah Jawa namanya paca-paca. Di situ kita untuk mengusir burung. Jadi saya ingat itu, kok bapak saya setelah baca ini, kok bapak saya jadi klien supaya burungnya pergi, supaya nggak paling nggak dimakan. Nah kalau ini seperti itu, berhala ini nggak ada bisa dia berbuat baik. Tidak ada bisa juga berbuat jahat. Jadi hanya manusia itu yang memberhalakan. Sesuatu yang dikasih Tuhan. Kedua poin tadi, menurut firman ini, itulah tempat berlindung yang salah. Jadi kita berlindung ke manusia dan hamoral. Jadi sangat tepat kalaupun perikop ini diberikan oleh lembaga kitab judul tenang dekat Allah saja. Jadi aman, tulang, 6 tulang, layak saya dengan kau dan periban saya. Setelah kita tadi identifikasi ada 2 tempat bergantung yang salah, nah kita identifikasi lagi bagaimana sebenarnya Tuhan melindungi kita. Bagaimana Tuhan melindungi kita seperti yang sudah dialami Daud dalam kehidupannya. Allah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat berpijak yang benar.
Nah, baru kita kembali ke ayat 6. Tadi kan lompat saya ke 10. Baru kita kembali ke ayat 6, pendahulu firman yang pertama tadi saya baca. Di dalam ayat 6 disebut, berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dia harapanku. Sangat indah kan? Kondisi ini indah sekali. Bisa kita analogikan juga dengan yang digandrungi anak muda sekarang, yang disebut soulmate. Ya, bahasa programnya anak muda lah, soulmate. Sebenarnya bahasa utuhnya soulmate sebenarnya, belahan jiwa ya. Tapi anak muda suka soulmate, begitu indahnya anak muda itu kalau disebut soulmate. Bahkan lebih baik dari perasaan soulmate ini, perasaan Daud, yaitu tenang hanya pada Allah. Dan ini sudah dialaminya, bukan hanya omong doang. Jadi manusia itu kita sering tidur pun tidak bisa nyenyak, padahal rumah tempat tidur sudah begitu nyaman karena pikiran. Di tempat pekerjaan pun sering kita gundah gulana karena juga pikiran. Jadi kita bisa tenang hanya pada Tuhan saja. Tulang dan tulang, ada ilustrasi dari Silindung saya ambil ini. Karena kalau tulangku semua kan paling jauh mungkin dari Sibulele, tulang kan, tulang sahada dari Sitap Burung gitu kan. Ini saya ambil ilustrasi dari Lurah Silindung. Ada suami istri ngambil kayu api dari Bukit Salib Kasih. Suami istri mungkin udah tua ya. Udah capek mereka masukan, mau dibawa ke Parbubu. Kalau udah capeknya mereka numpang andong, numpang sadu. Nah, di tengah jalan karena amang ini lihat kudanya longos-ngosan, hosa-hosa, mereka sepakat dengan inang itu, kita pangkulah soban ini supaya berkurang bebannya gitu. Ya makanya ya kudanya tampaknya ngos-ngosan gitu. Amang yang ini dia juga makin ngos-ngosan. Nah, itu maksudnya ilustrasi ini. Kalau kita sudah serahkan pada Tuhan karena perlindungan kita, ya udah bebas saja. Jangan lagi beban itu di kita. Kan dia diserahkan sama Tuhan. Karena Allah tempat perlindungan kita. Dengan Tuhan kita tenangkan gitu. Tapi amang ini dipangku. Ya, ini ilustrasi untuk kita. Demikian juga Daud Amanginan, pergumulan yang dia alami. Dia dikejar-kejar musuh, bahkan dia harus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Bahkan ia pernah tidak nyaman berada dekat orang-orang yang dulu dicintainya. Daud mengalami hidup terancam dari orang yang dihormatinya, yaitu Raja Saul, yang justru kepadanya ia mengabdi. Akan tetapi, justru dalam rasa takut yang mendalam itulah Daud merasakan perlindungan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Sehingga Daud berkata, ini Bapak Ibu pasti hafal ini. Sehingga Daud berkata seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Firman ini mengajak kita Amanginan agar seperti Daud. Karena Daud sudah pernah mengalami rasa aman bila ia dekat dengan Tuhan. Ya sama dengan pengalaman kita lah, pernah kita kecil, kita bawa jalan-jalan kan selalu Pak, Ma. Tapi kalau kita lihat, dia kembali lagi bermain. Seperti itu perasaan Daud yang dialaminya tenang dekat Allah. Rasa dekat dengan Tuhan itu muncul ketika Daud terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita pun harus bisa seperti Daud. Susah tidur, tidak nyaman kita bekerja, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan.
Amang-inang dan tulang semua dan tulang. Dari pengalaman dekat dengan Tuhan yang melahirkan rasa aman dan tenang itu, mengalirlah kesaksian Daud, mengalirlah kesaksian iman dan pujian kepada Tuhan. Daud bersaksi di ayat 7 dan ayat 8 ini. Tadi kan saya mulai ayat 10, 11, 6, 7, nah sekarang 7, 8. Daud bersaksi, Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, kekuatan dan perlindungan. Nah itu kesaksian Daud itu, tenang bersama Allah. Ini kesaksiannya, yang betul-betul bentengku dan gunung batu. Kata benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Makanya mungkin beberapa kota di Indonesia ini suka melestarikan benteng Belanda zaman dulu sebagai destinasi wisata. Karena memang kalau kita perhatikan memang sangat kokoh, bisa untuk tempat berlindung, untuk berhadapan dengan musuh. Kemudian gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, dia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempatnya berlindung. Kita tahu tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Pernyataan ini adalah pernyataan dari lubuk hati yang terdalam dari Daud. Karena memang fakta, karena memang kenyataan yang dialami dalam hidupnya. Inilah yang disebut pengakuan iman, yang juga bertujuan untuk mengajak orang lain, bertujuan untuk mengajak kita agar turut percaya, agar kita turut bersaksi tentang perbuatan Allah. Itulah yang ditekankan dalam ayat 9. Kalau saya baca, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Nah, kita diajak untuk percaya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, itu Daud mengajak kita melalui Mazmur ini, karena memang sudah dialami. Jadi tulang dan tulang yang dikasih Tuhan, betapapun beratnya penderitaan, ketakutan melanda kehidupan, namun bila Tuhan menyatakan Allah tempat perlindungan kita, sesuai yang saya angkat tema di minggu ini, maka kekuatan, rasa aman dan damai sejahtera akan meliputi seluruh hidup kita. Inilah yang diakhiri ditekankan di dalam ayat 12 sampai 13. Disebut di sana, satu hal Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia. Saya pun amang-inang agak sulit juga mempersiapkan yang ayat ini. Akhirnya saya bantu juga, saya buka Bible. Agak sulit saya satu kali Allah berfirman dua hal yang aku dengar. Saya buka Bible, ternyata justru makin saya memahami. Bahasa Batak sebut sahali domak kuning debata, dua hari 2000 wiki. Saguru di debata do hagugo. Jadi paham sekali saya. Kalau waktu Indonesianya saya sulit. Jadi maksud ayat 12 sampai 13 ini, maksud yang barusan kita baca, orang beriman yang mendengar firman Tuhan tahu betul siapa dan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita ini. Itu maksudnya yang 12-13 itu. Banyak penguasa dunia, banyak pemimpin negara, raja, king, queen. Namun kuasa yang ada pada mereka bukanlah dari dirinya sendiri, tapi semata-mata adalah pemberian Allah. Ini ada di Roma 13 ayat 1 sampai 13. Oleh karena itu, kuasa yang ada pada diri seorang, baik itu pun kuasa kecil atau kecil ataupun besar seperti Prabowo, ya, harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa yang ada pada manusia harus menunjukkan ketaatan kepada Allah yang memberi kuasa itu. Dengan demikian tidak ada kuasa yang harus ditakuti, tetapi sebaliknya harus disyukuri karena dapat dipakai
menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan kita semua. Abang Inang, tulang dan tulang saya, Lai dan Inang bawah saya dan opung yang terkasih. Dalam abad 17 ada sebuah nyanyian rohani. Aslinya berjudul He Leads Me. Bahasa Indonesia, Dia Membimbing Aku. Dalam Kidung Jemaat diberi judul Tenanglah Kini Hatiku. Syair lagu ini atau lagu Kidung Jemaat ini dapat menggambarkan keseluruhan isi perikop yang barusan kita bahas. Dan syair lagu ini adalah saduran langsung dari pengalaman Daud yang dikejar-kejar musuh, yang selalu diancam maut, tetapi akhirnya merasa tenang karena ia dekat dengan Tuhan. Syairnya seperti ini. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Syair lagu ini dikutip karena maknanya realistis dan nyata dalam pengalaman orang percaya dengan Tuhan yang dipercayainya. Saya sangat rindu menginginkan lagu ini kita nyanyikan bersama, tulang dan tulang. Minta tolong tulang. Di malam yang gelap, di taman indah dan segar, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, pengalaman hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan hanya dialami oleh orang-orang beriman yang selalu berserah dan pasrah kepada Tuhan. Berbagai tantangan dapat saja terjadi, berbagai rintangan dapat saja sulit diatasi, berbagai ancaman dapat saja menakutkan, sehingga menciptakan nyali dan menimbulkan rasa takut mati. Akan tetapi karena dekat Tuhan, ada rasa tenang di hati, senang di sanubari. Mari dekatlah dengan Tuhan, jangan menjauh, jangan tidak mau tahu dekat dengan Tuhan. Dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi kepadanya, berseru, berdoa, menyerahkan diri secara totalitas pada Tuhan, bahkan mengeluh di dalam nama Tuhan. Menurut C.S. Lewis, hidup dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Sebab Roh Kudus dapat menyempurnakan komunikasi kita kepada Allah selagi kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah kami semua tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu, kota benteng, dan keselamatan, serta perlindungan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, di minggu siang yang indah ini, limpahkan berkat-Mu kepada kami semua ya Tuhan, kepada Pungguan, Aridonan, Upusungu, Boruna, Sejabodetabek. Limpahkan berkat-Mu kepada kami semua yang hadir saat ini, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalaupun ada yang berhalangan hadir saat ini, biarlah Tuhan tetap beserta mereka, dan apapun kondisi mereka saat ini, berkati mereka semua ya Tuhan. Demikian juga Tuhan rencana kami di siang sampai sore hari ini. Setelah selesai ibadah minggu ini, kami akan istirahat dan kembali kami berangsur akan pulang, turun ke Jakarta menuju rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu berjalan di depan kami, jauhkan dari kami segala mara bahaya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama 2 hari ini. Serta juga kami akan pulang nanti dan kembali ke rumah kami masing-masing. Agar sempurna doa dan permohonan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita aminkan, kita puji Tuhan. Siang Bukende nomor Petrus Bukende Petrus Plono. Sambil beratur pilihan. Tatapnya kuma kelihatan. Ale dewata amanami na di dua ginjam. Horo haruan nisalut silang leona dengan dot nasulibasa na moliutus. Upasat hami ngasian na niron mito hami pelian nami tu. Saya jalo mai gabe uap na usus di jolong. Pasu-pasu mai jalan rahonti asa huparasiang hami pilihan pati bulhon harajonmu di tengah-tengah nuriam dot di porti biru. Buhai marohan ami martete tondin. Asalam hutade hami godang di silengan mitu hami. Asalam gir-gir hami madok melihat itu. Martete Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ali amanamina di benua gijang, saya pinar badia mangkuan, saya Roma harajon, saya saat malo maniram beliau tuan son dari benua gijang. Leon mathamis darun hangduan siapa? Saya sama kami son panisan kami di dua sindungan nomor 21 Tuhan. Unang kami tukut pangcuna, padua mahami siap pengaruh. Di pasu-pasu jalan diraboti Tuhan di batama kita. Disodakon Tuhan di batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuhita. Jala di pasarohan madamena tutoditare. Amin.